Masih bersama Ibu Lola Mandrasari, guru matematika di SMK Kesehatan Gema Nusantara Bukit Tinggi. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang dimensi 3. Nah, materi ini udah kita bahas minggu lalu. Sekarang adalah materi lanjutannya, yaitu tentang menghitung besar sudut. Materi ini khusus untuk kelas 11 SMK. Adapun poin-poin yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sudut antara garis dan bidang. Poin yang pertama, sudut antara dua garis berpotongan. Sudut antara dua garis berpotongan ini kita ambil pada sudut lancipnya. Misalkan garis G berpotongan dengan garis H di titik A, maka sudut yang dibentuk adalah sudut theta, seperti contoh ini. Yang kedua, sudut antara dua garis yang bersilangan. Sudut antara dua garis yang bersilangan ditentukan dengan membuat garis sejajar, salah satu garis bersilangan, dan memotong garis yang lain. Dan sudut yang dimaksud adalah sudut antara dua garis yang berpotongan itu. Garis G bersilangan dengan garis H. Garis H1 sejajar dengan garis H dan memotong si G. Jadi, sudut antara G dan H sama dengan sudut antara G dengan H1. Seperti contoh ini. Yang ketiga, sudut antara garis bidang. Sudut antara garis dan bidang hanya ada jika garis menembus bidang. Sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis dan proyeksinya pada bidang itu. Garis G memotong bidang H di titik A. Proyeksi garis G pada bidang H adalah G1. Sudut antara garis G dengan H adalah sudut yang dibentuk garis G dengan G1. Nah, seperti contoh ini, kita bisa mengambil titik sudutnya antara G dengan G1 saja. Poin yang keempat adalah sudut antara bidang dengan bidang. Sudut antara dua bidang terjadi jika kedua bidang saling berpotongan. Untuk menentukannya, kita lihat langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan garis potong kedua bidang. Yang kedua, tentukan sembarang garis pada bidang pertama yang tegak lurus dengan garis potong kedua bidang. Yang ketiga, pada bidang kedua, buat pula garis yang tegak lurus dengan garis potong kedua bidang dan berpotongan dengan garis pada bidang pertama tadi. Dan langkah keempat, sudut antara kedua bidang sama dengan sudut antara kedua garis tadi. Nah, seperti contoh gambar ini, bidang G besar dan H besar berpotongan pada garis GH. Garis G kecil pada G besar tegak lurus garis GH. Garis H kecil pada H besar tegak lurus garis GH. Sudut antara kedua bidang G dan H sama dengan sudut antara garis G kecil dan H kecil. Oke, nah kesimpulannya adalah pada saat menentukan sudut, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan titik potong antara dua objek yang akan kita cari sudutnya. Kemudian, buatlah garis-garis bantu sehingga membentuk sebuah segitiga. Nah, baiklah, itu pembahasan tentang materinya. Sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Contohnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm, tentukan yang A, besar sudut antara BG dan bidang ABCD. Yang B, kosinus sudut antara BH dan ABCD. Mari kita lihat penyelesaiannya.
sebelum kita menentukan besar sudutnya, terlebih dahulu kita melukiskan bentuk kubus yang dimaksud dan beri nama A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 5 cm. Sekarang baru kita jawab pertanyaan yang pertama. Besar sudut antara BG dengan bidang ABCD. Oke, kita garis terlebih dahulu B ke G. Ya, berarti yang ditanya adalah sudut BG dari garis BG ke bidang ABCD, yaitu ABCD yang di bawah ya. Berarti sudut ini yang ditanya maksudnya. Berapa sudut ini? Itu sama saja dengan sudut CBG, yaitu segitiga CBG. Nilainya 45 derajat. Kenapa bisa 45 derajat? Nah, sudut ini siku-siku. Dibagi 2. 90 dibagi 2, 45 derajat. Pertanyaan yang kedua, kosinus sudut antara BH dengan ABCD. Kita tarik garis B ke H terlebih dahulu. Nah, dengan bidang ABCD, berarti bidang yang di bawah. Tarik garis yang mewakili bidang yang di bawah, yaitu garis BD. Itu mewakili bidang ABCD yang di bawah. Artinya, kita akan mencari besar sudut antara BH dengan BD. Cos DBH, perhatikan segitiga ini, cos DBH kan membentuk segitiga siku-siku. Untuk nilai cosnya, BD per BH. BD per BH. Ingat, untuk cos itu samping per miring. Ini adalah sisi miringnya. Nah, nilai BD adalah 5 akar 2. 5 akar 2. Ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu S akar 2, sisi akar 2. Karena sisinya 5 cm, makanya di sini 5 akar 2. Sedangkan BH ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang untuk kubus itu S akar 3. Karena nilai S-nya atau sisinya 5, maka 5 akar 3. Di sini karena ada bentuk akar di bawah per, maka kita harus merasionalkan, mengali dengan bilangan sekawan, yaitu akar 3 per akar 3. 5 dibagi 5 habis, sekarang yang akar aja tinggal kita kalikan. Akar 2 kali akar 3, akar 6, akar 3 kali akar 3, 3. Jadi kita peroleh hasilnya itu adalah akar 6 per 3. Oke, dari penjelasan Ibu sebelumnya, silakan sekarang Nanda yang coba sendiri untuk latihan di rumah. Cobakan sendiri, semoga berhasil. Oke Nana Ibu, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi Dimensi 3 ini bermanfaat untuk Nanda semua. Dan tetap jaga kesehatannya selalu. Selalu semangat belajar di rumah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.